Ujian dan cobaan adalah keniscayaan bagi manusia selama hidup di dunia, terutama orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur alam semesta dan isinya, termasuk takdir dari umat Muslim serta ujian hidup yang dihadapinya. Dalam hidup, manusia tidak akan luput dari ujian yang datang. Seringkali ujian tersebut terasa ringan, namun tak jarang juga terasa berat dan datang secara bertubi-tubi. Tentang masalah hidup sebagai sebuah ujian, namun ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua yang dicintainya, kemudian dia bersabar, maka aku akan mengganti keduanya itu untuknya dengan surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa laha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakan, serta dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuat. Dan mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Maafkan kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, dan rahmatilah kami ya Allah. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas karyat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita akan bicara mengenai ujian. Wah, kalau udah ngomong ujian ini Bu, bukan cuma anak SMA yang dapat ujian. Bukan cuma anak sekolah yang dapat ujian. Tapi kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman juga mendapatkan ujian. Yaitu untuk menghadapi ujian ada kuncinya, yaitu kesabaran. Nah, tema kita adalah kesabaran di antara keikhlasan. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama-sama dengan kita guru-guru kita. Yang pertama, izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim kepada Ustazah Inaratul Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini, Ustazah. Dari samping beliau hadir bersama kita Al-Mukarram Kiai Uje atau Ustadz Jailani. Ujai, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat berkat doa antum. Masya Allah. Ini kita mau ngomong tentang kesabaran di antara keikhlasan. Masya Kalau Allah. ngomong sabar kayaknya nggak bisa kita kalau cuma ngomong sabar kalau belum diuji. Nah sekarang kalau kita dengerin tadi surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan menguji seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmah dari ayat tersebut dan kira-kira tafsirannya dari ayat tersebut supaya kita tidak salah menafsirkan apa? Silahkan Ujai, fadhol. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang ada di studio dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah yang tadi
Bang David telah sampaikan ayat 286. Pertama, suratnya kan tadi dibacain. Ustadz langsung aja masuk ke inti ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak bakalan nguji hambanya di luar batas kemampuan. Itu atu. Dan ini yang harus diyakinkan terlebih dahulu. Sebab kalau misalkan kita ragu, maka akan berdampak dan berakibat kepada keimanan kita. Dan itu hati-hati. Kenapa bisa sedemikian rupa? Akan turun keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan. Betul. Dari semua yang namanya apa yang kita hadapin. Makanya hati-hati kalau udah bicara putus asa. Orang kalau nggak punya pegangan nih putus asa. Kemarin saya dapat Bang David video masuk ke grup. Ada orang gara-gara judi online gadein sertifikat bunuh diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunuh diri. Gara-gara apa itu? Gara-gara dia enggak punya iman yang kuat bahwa Allah bakal menyelesaikan. Mustinya dia tobat, balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan segala macam persoalan. Ya. Makanya poin yang pertama yakinin dulu tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua gitu ya. Ayat ini bicara yang namanya dosa, bicara yang namanya pahala Bang David. Setiap yang namanya manusia enggak lepas daripada yang namanya dosa. Betul enggak? Betul. Tapi setiap manusia juga enggak lepas yang namanya dapat pahala. Ngapa? Namanya juga manusia. Kalau misalkan kita ibadah terus namanya malaikat. Iya. Buat dosa terus namanya setan. Iblis. Bapaknya setan ya Beib. Iblis. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Maka wajar, oleh karena wajar kita kudu hati-hati untuk menjaga diri kita jangan terjerembab ke dalam dosa. Gitu ya. Lalu kemudian maksimalkan diri untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Andai kata udah tuh kan. Namanya ge manusia. Ya, yang namanya anak cucu Adam itu khata'un. Ya. Yang namanya anak cucu Adam itu pasti berpotensi dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baiknya orang yang berdosa tobat. Maka di akhir daripada ayat ini minta doa perlindungan sama Allah Ta'ala. Ya Allah kalau buat saya dosa ampunin saya gitu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan muka-muka pendosa semua ini. Iya. Benar apa enggak kira-kira? Termasuk yang ngomong. Iya gitu ngomong. Kan. Jangan putus asa. Balik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau misalkan kita buat dosa lagi, minta ampun lagi, minta ampun lagi. Terus ila akhiri hayatina, yang pasti jangan putus asa. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, jangan putus asa. Kalau dapat ujian yakin ada Allah. Kalau lagi susah, kita udah lama banget hati gelisah ninggalin Allah, balik lagi ke Allah. Yakin bahwa Allah tidak akan menguji melebihi batas kemampuan. Begitu ya Kiai ya. Baik, Masya Allah. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih sama Ustazah Ina ya. Ustadz, kira-kira Ustazah kalau tadi udah dijelaskan tentang ayatnya. Nah, kira untuk ibu-ibu gimana nih cara menerapkan ayat tersebut? Untuk ibu-ibu ya. Maaf loh ini khusus langsung ibu-ibu. Silakan Ustazah. Baik, mohon izin bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bu, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Dalam kitab Al-Quranul Karim, tafsir Al-Quranul Karim, karangan Imam Ibnu Katsir, mengatakan bahwa seseorang tidak akan diuji di luar batas kemampuannya oleh Allah. Kenapa? Kenapa, Bu? Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitab tafsir Al-Quranul Karim. Maka kalau kita bilang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ar-Rahman, sifatnya Allah yang Maha Pengasih di dunia. Semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Baik itu muslim, non-muslim, kafir, dan siapapun. Mau solih, mau solihah, mau penuh dengan maksiat, mau tukang ghibah, mau tukang... Yang tukang ghibah siapa, Bu? Masa ibu enggak ya? Ibu-ibunya nyari temen. Ya. Jadi siapapun itu dapat rahmannya Allah di dunia. Maka dari itu rahmannya Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi Ar-Rahim ini hanya terkhusus kepada orang-orang mukmin di akhirat nanti. Dan kita ibu-ibu semuanya pastinya pingin mendapatkan rahman dan rahimnya Allah. Maka kita harus resapi ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa segala sesuatu ada ukurannya masing-masing, Bu. Baju saya kalau dipakai ibu kedodoran enggak? Bajunya ibu kalau dipakai Ustadz David kedodoran enggak? Kesempitan, Bu. Ada ukurannya masing-masing. Jadi kita enggak boleh ngiri sama ujiannya orang. Loh. Ngiri sama ujiannya orang. Kadang kita suka ngirinya sama nikmatnya orang. Tapi coba sekali-kali ngiri sama ujiannya orang. Wah, orang itu penderita sekali, kok saya enggak menderita ya? Tapi ternyata Allah sudah mengukur kekuatan para hamba-hambanya di dunia ini. Yang besar ujiannya semakin besar, derajatnya semakin mulia. Yang kecil ujiannya kecil, derajatnya juga kecil. Maka di sini ketika kita ngomong di dunia ini ada sekolah SD, S1, SD langsung S1. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-tung. Ya? S lilin. Itu ujian secara intelektual ibu-ibu. Tetapi ternyata kita sekolah di universitas kehidupan yang pengujinya langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji secara emosional dan juga secara spiritual. Jadi kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional inilah yang akan menentukan kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat. Maka mari kita berusaha sebisa mungkin semoga bisa lulus dari ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan predikat cum laude. Tahu nggak cum laude apa itu? Apa ya? Lulus dengan terbaik. Lulus dengan nilai terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilanjutkan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Di dalam kitab Al-Itqan Imam As-Suyuti mengatakan balaghahnya kasaba adalah untuk kebaikan dan iktasaba untuk kejelekan. Maka setiap dari kita mendapatkan balasan dari kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Tapi bedanya, Bu, kalau kebaikan baru niat udah dapat pahala. Betul. Tapi kalau keburukan ibu mau niat sampai 1000 kali belum dilakukan. No, tidak ada dosanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ustazah nanti dilanjutin lagi ya Ustazah ya. Kita akan dengarkan kajian tafsirnya ya bersama dengan Ustazah Ina. Tapi saya seperti yang saya sampaikan Ustazah ngomong soal kesabaran secara teori
atau secara ayat kita baca sering ya. Tapi begitu diuji belum tentu sabar. Betul apa betul Bu? Misalnya dapat suami udah soleh, baik ya Bu. Tapi sampai di rumah suaminya pendapatannya sedikit, duit gak cukup. Sekali, 2 kali gak apa-apa. Tapi lama-lama kalau uangnya gak ada mulu gimana Bu? Ngomel. Bu, sabar nggak gampang. Nah hari ini kita akan belajar dari seorang ibu yang mengalami ujian yang luar biasa. Tapi berusaha untuk bisa kuat dalam menghadapi ujian tersebut. Beliau ditinggal suaminya wafat pada saat ibu ini sedang melahirkan anak keempat. Sudah ada bersama-sama dengan kita yaitu Ibu Ilas Sahila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ilas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Masya Allah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ibu Ilas tadi kita udah dengar mungkin di TikTok juga rame, ada juga yang tahu ya. Artinya ibu adalah seorang single parent, orang tua tunggal yang mengurus 4 orang anak. Dan coba ibu bayangkan beliau sedang akan melahirkan di hari yang sama suami meninggal dunia. Itu sedang menunggu kelahiran ya Bu ya? Kebetulan masih mengandung 35 minggu, oke. di 36 ada rencana untuk operasi. Oke. Tetapi di minggu ke-35 saya sakit dan saya dirawat. Ketika dirawat ada kemungkinan harus dioperasi, dimajukan. Karena ada bahaya untuk saya dan bayinya. Bayinya terus? Di rumah sakit saya dirawat, suami saya jaga saya, merawat saya. Suami merawat ibu. Di hari kedua sebelum saya operasi, suami saya meninggal di samping saya. Di hari kedua pada saat saya dirawat. menunggu operasi, ibu dirawat, suami meninggal. Dan kalau saya nggak salah, suami itu pingsan. Habis itu pada saat bangun, masih pas mau dirawat suami malah masih minta untuk ibadah. Untuk sholat dulu, malah mau ambil wudhu dulu Bu. Ternyata pas setelah itu suami meninggal dunia gitu ya Bu ya. Betul. Nggak mudah harus mengurus 4 orang anak dengan kondisi sebagai single parent, dengan keadaan yang di luar perkiraan. Kita nggak tahu ujian, kita nggak tahu umur. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Ya Alhamdulillah kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Buat Anda yang baru bergabung, tadi di akhir segmen pertama, kita akan belajar dengan seorang ibu yang diuji oleh Allah. Ya, ditinggal oleh suami pada saat kehamilan anak keempat ya, dan sekarang berjuang membesarkan keempat orang anaknya sebagai single parent ya. Yang sudah hadir bersama-sama saya sekarang yaitu Ibu Ilah. Assalamualaikum Bu Ilah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ibu, waktu sedikit kita mundur ke belakang boleh ya Bu ya? Waktu Ibu berangkat ke rumah sakit ditemani suami gitu ya, kan suami meninggal dunia. Pada saat ibu sedang dirawat, suami juga ikut dirawat akhirnya. Nah, dan meninggal dunia. Nah ini ada firasat gak Bu sebelumnya apa gitu? Terkadang ada, cuman suka dibilangin sama suami, ayah ada apa ya, kayak kita mau berpisah tapi apa. Kadang dibercandain, oh mungkin ayah mau nikah lagi sambil senyum. Ya Allah. Tapi saya bilang, masa gitu tuh. Terus suami jawab, iya nanti ayah nikah sama bidadari, katanya gitu. Enggak akan katanya, karena mau milih berpisah dengan kematian, bukan untuk berpisah dengan perceraian. Cuman hati saya bilang ini apa, bakal ada yang berpisah apa. Suami ngomong begitu ya? Ini pas dia hamil anak keempat ini? Iya, di waktu hamil. Allah. Bu, kalau kita ingat lagi ya Bu, ibu ingat lagi gitu. Waktu suami meninggal ya kan, perasaannya pasti kan udah pasti berat ya Bu ya. Dan begitu tiba-tiba semua kehidupan berubah. Bagaimana Ibu menghadapi hal itu pertama kalinya Bu?
Untuk pertama kali mungkin tidak akan bisa menerima. Ya. Ada penolakan, ada marah, putus asa. Putus asa. Putus asa. Tidak menerima takdir. Karena terlalu mendadak, meninggal mendadak. Dan saya sedang di tahap bahagia. Ya. Langsung hancur satu hari itu. Tapi setelah lama-lama saya pelajari, ya kematian memang tidak bisa ditebak. Saya yang sakit, suami saya yang sehat, suami saya yang meninggal. Dan suami saya masih muda juga. Berapa umurnya tuh? 38. 38 tahun. Iya. Yang kelihatannya akan meninggal itu saya, yang meninggal suami saya. Nah suami ibu, 3 bulan pertama itu kan nggak mudah ya Bu ya. Mungkin 1 tahun pertama atau 2 tahun, ada orang yang berlarut-larut Bu sampai 10 tahun itu nggak bisa lupa sama suaminya, bahkan berlarut dalam kesedihan. Nah ibu sendiri menghadapi ini semua, ini kan begitu mendadak ya ibu bilang. Iya. Ada perasaan putus asa, kayak maaf ya, reaksi putus asa itu kan macam-macam ya. Ibu ada perasaan pengen bunuh diri atau mungkin melakukan hal-hal yang aneh gitu? Ada ketika setelah melahirkan. Karena jarak dari meninggal ke melahirkan itu kan hanya sebentar. Alhamdulillah 17 hari Allah takdirkan. Karena menjadi prosesnya tidak jadi operasi karena saya harus pulang memakamkan suami. Jadi selama kontraksi saya di rumah. Ketika saya kembali akan operasi itu ditolak oleh dokter karena saya sedang terguncang. Jadi normal, proses normal melahirkan. Nah dari situ mulai ada, karena 17 hari itu masih banyak keluarga, jadi ada kekuatan. Saya doanya cuma ingin selamat melahirkan dan dibangkitkan lagi suami saya. Doanya hanya itu, saat itu belum bisa kirim doa untuk suami. Saya minta bangkit, ya Allah saya mau lahiran, tolong bangkitkan lagi, tapi tidak gitu. Sampai saya melahirkan, saya betul-betul sendiri. Didampingi keluarga dari suami, alhamdulillah anaknya selamat, diadanin. Dari situ saya mulai, ya Allah anak saya 4 itu sih. Mulai gelap gitu, masa depan saya bagaimana, anak saya bagaimana, dari situ kehidupan baru saya dimulai. Kehidupan sebelum suami meninggal secara keuangan pasti ya alhamdulillah nggak ada masalah ya, bukan ada tulang punggung keluarga. Begitu suami nggak ada, itu kan nggak ada yang cari nafkah, ya kan, suami sebagai tulang punggung keluarga ya Bu. Berapa lama bertahan dengan artinya dengan tabungan, dengan aset, sampai akhirnya ya maaf ya, pernah nggak Ibu mengalami, aduh aku udah benar-benar nggak ada uang lagi nih, ya, anak harus sekolah dan segala macam. Karena pernikahan 14 tahun, pernah di bawah, ketika meninggal itu alhamdulillah sedang bahagia. Jadi ya saya sendiri pribadi pernah belajar susah juga, jadi ketika diuji alhamdulillah ada sedikit kekuatan untuk saya. Tapi saya kalau ngelihat anak jadi lebih sedih gitu. Kok jadi ikut merasakan perubahan yang sangat drastis. Tapi alhamdulillah semua teratasi untuk awal-awal. Ada peninggalan, ada apa, saya hidup dari situ. Saya memperbaiki mental iman saya, kalau untuk ekonomi saya aman. Tapi setelah semuanya habis. Jangka berapa lama tuh habisnya itu Bu? Enggak habis semua, maksudnya ya, pegangan saya. Pada posisi yang sulit gitu kan, 3 bulan kah, 4 bulan kah? Hampir 4 bulanan. Oke. Tabungan habis, saya ya jual mobil untuk pekerjaan yang lain gitu ada. Dari situ saya mulai, ya Allah saya terpuruk. Ya. Dan saya harus bangkit tapi nggak bisa. Karena saya punya bayi. Betul. Akhirnya ya ada pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka. Nah, waktu melahirkan anak yang keempat ya. Kalau saya nggak salah dengar Ibu ngalamin baby blue syndrome. Baby blues ya. Iya, benar ngalamin kayak gitu Bu. Iya. Ya. Gimana Ibu? Mungkin Ustazah Inaya bisa, Ustazah bisa nanya Ustazah. Iya, memang sebagai seorang wanita itu yang punya lebih ke perasaan ketika melihat anak-anak kita itu mungkin lebih cenderung lebih kasihan ya bagaimana ke depan, masa depannya.
bagaimana ketika mereka melihat teman-temannya yang lain, ketika yang lain punya bapak, ketika anaknya ibu ini melihat 4 anak yang masih kecil-kecil udah nggak punya bapak, ini mungkin seorang wanita akan lebih cenderung berpikir ke arah situ. Apakah ada terpikirkan bahwa nanti tak cariin bapak lain seperti itu? Masya Allah, takdir saya dipisahkan oleh kematian, Bu Ustazah. Berbeda mungkin pemikirannya. Kalau waktu suami masih ada, mungkin kepikirnya kalau udah nggak ada gampang mencari lagi. Tapi kalau ditinggal meninggal itu keburukan suami hilang. Beda banget ya. Terbawa mungkin ke dalam tanah. Terkubur. Ya. Burukannya itu terkubur. Iya. Tapi kebaikannya Masya Allah muncul semua. Masya Allah. Apa aja kira-kira yang menjadi ingatan ibu dari kebaikan yang paling sangat dikenang tuh kira-kira apa? Kesabarannya, jadi guru untuk saya dan anak-anak, kasih sayangnya. Masya Allah. Jadi cukup sabar selama menjalani rumah tangga 14 tahun ini ya. Sabar Pak Ustadz karena kebetulan saya punya penyakit, saya yang sering dirawat beliau. Oh. Jadi sangat sabar. Tapi Allah takdirkan saya yang berumur panjang. Saya ada umur, ya beliau yang duluan gitu. Ibu jadi seorang istri ditinggal suami, artinya meninggal dunia gitu ya dalam waktu. Ya artinya tidak, ya namanya kematian pasti kita nggak pernah tahu datangnya kapan. Tapi menerima itu semua pastinya nggak mudah, ya kan? Berapa lama ibu akhirnya benar-benar bisa bisa move on dan juga mungkin ada peristiwa apa yang membuat ibu akhirnya oke, saya harus kuat. Kalau saya dengar tadi kan ibu, saya ngalamin baby blue syndrome. Uang udah artinya aset dijual ya, terus apa dijual untuk anak-anak sekolah. Ibu sendirian, anaknya tanggung jawab 4 orang. Pernah berada di titik terendah? Titik terendah saya ketika ya selalu pada saat anak sakit, pada saat ekonomi sudah di ujung. Tapi Masya Allah, Allah selalu hadir, selalu menolong dengan tepat waktu. Apa yang contohnya Bu? Ada nggak sebuah peristiwa apa yang membuat Ibu inilah jawaban Allah? Ketika itu di 4 bulan pertama saya mengurung diri dengan menyusui bayi, bayi saya ada 2. Ya di situ saya menutup diri pada saat ya Allah tabungan habis. Ya. Tidak menutup kemungkinan keluarga saya juga membantu, tapi dari situ saya harus bangkit. Tapi nggak bisa apa-apa karena ada bayi. Akhirnya saya terus berdoa sama Allah, ya Allah, Engkau menakdirkan saya menjadi ibu tunggal dengan 4 orang anak yang masih butuh saya. Tapi saya ditakdirkan juga tidak bekerja, walaupun ada usaha sampingan. Tolong saya ya Allah. Mental saya pun kurang sehat. Waktu itu saya curhat di sosmed, di situ keajaiban mulai ada. Hati saya mulai terisi dengan teman-teman satu nasib. Banyak bertemu teman, banyak curhatan sesama, dan Masya Allah banyak pertolongan juga. Iya. Apa bentuk pertolongannya ketika di sosial media itu selain daripada yang namanya banyak yang teman berbagi apa situasi kondisi yang sama? Hari itu ada satu Sarifah yang nge-DM saya, cuman bilang tolong rawat anak-anak sampai yang kecil mulai bisa jalan, tidak usah bekerja. Allah. Tolong rawat mereka biar saya yang menanggung. Masya Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sarifah itu ngomong gitu sama Iya. dan ditanggung buat anaknya. Masya Allah sampai kira-kira anak saya bisa berjalan. Berarti sampai sekarang jangka waktunya sudah berapa lama itu? Kalau hitungan dari beliau DM sampai dengan sekarang? Untuk dari meninggal mungkin 4 bulan meninggal sampai 1 tahun almarhum meninggal, berarti 8 bulan beliau
Sekarang sudah 1 tahun saya berdiri sendiri. 1 tahun. Maksud Ustadz, bantuan dari si Syarifah tadi, dari Allah Ta'ala yang disebabkan oleh Syarifah tadi, berapa lama beliau membantu itu maksudnya? Hitungannya. 1 tahun kurang Pak Ustadz. Subhanallah. Dan itu nggak gampang itu. Allahu Akbar, jawaban dari Dari Allah doa ya, Bu, Subhanahu ya. wa Ta'ala. Pada saat kita udah mentok, Bu, selama ditinggal suami ya, pasti yang namanya istri mungkin ya pastinya kan kangen sama suaminya, rindu sama suami. Pernah nggak ada hal-hal, momen-momen tertentu yang membuat ibu itu rindu sama suami? Banyak Apa, Mbak? hal kecil sampai hal besar. Contohnya hal kecil, waktu awal meninggal saya sampai nyuci bajunya. Hanya untuk melihat bajunya menggantung depan rumah saya. Jadi Masih ada harapan begitu ya. hal kecil itu rindu. Mm-mm. Kadang beliau taruh anduk basah di kasur. Sekarang udah nggak ada, saya rindu. Masya Allah. Banyak. Hal besar sangat banyak, hal kecil di rumah banyak. Bahkan bisa hal-hal dijelaskan. yang kecil itu jadi besar sekarang ya dampaknya ya. Kayak tadi masalah anduk kan sepele tuh ya. Ya kan kebiasaan-kebiasaan suami tuh Bu, yang ibarat kata apa ya, males tibang jemur doang tapi taruh di atas tempat tidur, sekarang malah jadi bahan kerinduan ya Bu ya. Saya beberapa minggu saya cuci bajunya, padahal bersih. Saya gantung, saya setrika. Padahal nggak ada yang pakai. Saya taruh lagi, saya cuci lagi, langsung saya istighfar. Ya Allah, karena memang waktu diberikan ke orang lain saya sisakan. Dari situ ya sakit rasanya. Cuman waktu itu pulang dari pemakaman ada satu baju yang menggantung bekas beliau Jumatan. Satu setel dengan sarung. Saya ambil, saya gantung. Selama 40 hari saya habis sholat selalu salam sama baju itu. Karena parfum dan keringatnya masih ada. Tapi setelah itu diambil oleh bapak mertua, katanya tidak boleh. Jadi hal kecil pun menjadi besar bagi saya saat ini. Tapi alhamdulillah sekarang lebih kuat. Semangat, harus kuat. Ibu. Ya Bu, sebagai wanita harus optimis, harus kuat bahwa di mana ada musibah di situ ada anugerah. Nah, Jadi mungkin ada musibah, suaminya ibu meninggal, tapi ingat ada anugerah yang besar yaitu anak-anak kita, ya kan? Anak-anak kita yang menjadi pengganti suami, yang insya Allah nanti akan memuliakan ibu, menjadi jalan ibu ke surganya Allah. Nah, Amin. Ya Robbal Alamin. Mas, makasih banyak Ibu, Ustazah, Kiai, ibu-ibu semua. Saya yakin kita semua ini dapat ujian macam-macam ya. Mungkin di antara ibu di sini ada yang sudah ditinggal suaminya, ada yang suaminya sudah meninggal, ada. Kadangkala pada saat sudah mengalami kita baru merasakan gitu ya. Begitu juga dengan suami ya, mungkin bapak-bapak yang menyaksikan, yang mungkin kalau ketemu di rumah sama istrinya maaf gitu ya. Kalau ketemu suka kesel, tapi begitu udah nggak ada, kerasa banget sedihnya. Sendiri yang keinget semua kebaikannya. Dan ibu, apalagi seorang ibu yang masih muda, punya anak 4 dengan tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak. Ini tidak mudah, tapi belajar dari Ibu Ilas tadi bahwa ternyata ada malaikat-malaikat yang Allah kirimkan. Naam, Masya artinya hal itu apa ya, merupakan sebuah kepastian dari Allah Bang David. Masya Allah. Kalau Allah sedang membuktikan sehebat apapun ujian yang aku berikan kepada engkau, kalau engkau masih berpegang teguh kepadaku, maka janjiku itu akan terbukti. Inilah yang disampaikan oleh Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah bilang, kesusahan akan diiringi dengan kemudahan. Kesusahan akan diiringi dengan kemudahan. Asal jangan putus asa aja. Dan subhanallah, apa yang dilakukan oleh narasumber kita, ibu kita, beliau terus mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terang benderang janji Allah Subhanahu wa taala terbukti. Kenal kagak apa kagak Bang David? Betul. Dari mana juntrungannya sih Syarifah tadi? Iya, Iya kan, deket kagak apa kagak? Iya, betul. Nge-DM beliau,
rawat anak-anak yang anteng-anteng aja, kalau orang Betawi bilang nggak usah banyak pikiran, lempengan duit ntar gue yang bantuin, begitu bahasanya. Lah sekarang coba, lah kalau kerja kan bingung beliau itu. Iya, betul. Inilah posisinya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baik dan Allah nggak bakalan pernah ingkar daripada janjinya. Betul, dan sebagai sesama wanita mungkin kita butuh untuk saling support ya. Betul. Karena ketika kita sedang mengalami kesedihan dan itu sendirian dalam arti tidak ada teman, itu konsekuensi dan potensi yang akan timbul itu lebih Besar keburukannya. Jadi ada pikiran-pikiran negatif yang mungkin muncul. Betul. Ada niat-niat yang kurang baik yang mungkin mempengaruhi kita. Jadi sesama wanita kita memang harus saling support, Betul. saling membantu. Dan ditunjukkan oleh Syarifah tadi yang subhanallah tanpa mengurangi keesaan Allah dan kuasanya Allah. Betul. Ternyata ada benang merah sesama wanita yang saling support meskipun itu tidak kenal sebelumnya. Boro-boro Mungkin kenal. seperti itu. Tidak, sekarang jadi saudara. Nah, Sekarang jadi tidak kenal saudara. jadi saudara ini berkah yang luar biasa dan anugerah yang luar biasa dari sebuah musibah yang Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Ibu Ilas, cerita Ibu Ilas begitu menginspirasi kita semua bahwa mungkin ibu atau bapak atau teman-temanku sedang menghadapi ujian, tapi yakinlah kalau kita kembali lagi kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari permasalahan kita. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kaji lebih dalam lagi, kita akan membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita masih mengingat kisahnya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan putranya bernama Nabi Ismail. Di mana keimanan dan ketauhidan beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian seorang nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Ujiannya bagaimana, Ibu? Apakah kita sabar atau tidak? Disinilah pertanyaannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kita harus yakin bahwa ketika kita mendapatkan sebuah cobaan, sebuah ujian, kita harus sabar. Maka temanya adalah kesabaran di dalam keikhlasan. Kesabaran adalah kekuatan menahan bagi seorang manusia. Adapun keikhlasan adalah kekuatan untuk melepaskan dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran memiliki kekuatan humanisme dan keikhlasan memiliki kekuatan teosentris.
Maka kesabaran di dalam keikhlasan membentuk sebuah teori humanisme teosentris. Di mana di dalam ayat ini menggabungkan kekuatan manusia dan kekuatan Tuhan. Seberapa kuat kita bersabar dalam menahan ujian. Dan seberapa hebat kita bisa melepaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang kita miliki di dunia ini. Yang sesungguhnya itu adalah milik Allah. Maka ketika kita membaca surat Al-Baqarah, surat 286, maka ada korelasinya atau munasabatul ayat dengan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Yang berbunyi di antaranya, Bu, ayat 155, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi ayat yang pertama ini, yang surat Al-Baqarah ayat 155 menjelaskan mengenai ujian-ujian dari Allah kepada seluruh manusia. Walanabluwannakum. Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsir beliau menjelaskan, demi Allah, bahwa Allah akan menguji seluruh manusia, Bu. Walanabluwannakum itu kepada seluruh manusia. Tidak pandang bulu, tidak ada bedanya. Yang cantik uji, yang jelek ujian, yang kaya ujian, yang miskin ujian, yang hidup ujian, yang mati ujian, yang ghibah. Jadi ternyata kehidupan kita ini baik senang maupun susah itu adalah ujian. Semuanya adalah ujian dan cobaan dari Allah. Namun di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dipertegas bahwa bagian daripada ujian-ujian dari Allah adalah sebagian dari walanabluwannakum bisyai'im. Bisyai'in itu ternyata bermakna sedikit. Bu, kita merasanya ujian hidup tuh berat banget ya, Bu. Kayak itu udah gak ada solusi. Ternyata baru bisyai'im, Bu. Bisyai'im ini di dalam kitab tafsirnya Imam An-Nawawi Al-Bantani dijelaskan hanyalah sedikit sekali ujian yang ditimpakan kepada manusia. Minal khaufi, yaitu rasa takut. Takut terhadap apa? Kalau menurut Imam Nawawi, takut akan kesusahan. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, takut kepada Allah. Kemudian dilanjutkan walju', yaitu rasa lapar. Kita takut enggak lapar? Takut. Takut kelaparan. Takut kelaparan atau takut lapar nih? Takut kelaparan. Nah, kalau di dalam penjelasannya Imam Asy-Syafi'i mengatakan walju' ini adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi ternyata ini adalah ujian yang sangat berat ketika kita puasa di bulan Ramadan. Sebagai empati, walaupun kita lapar, kita bisa berempati dengan orang-orang yang kelaparan. Itu baru sedikit. Wa naqsim minal amwal, dan kurangnya harta. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i diartikan sebagai zakat dan sedekah. Betapa sulitnya kita manusia mengeluarkan zakat dan sedekah. Apalagi mohon maaf, kita kaum Hawa. Kalau punya harta sukanya masuk lemari, masuk rekening, masuk tabungan. Kalau untuk dibagi tuh sayang banget. Betul enggak, Bu? Betul. Itulah ujian bagi kita. Ternyata kita akan terus merasa kekurangan meskipun sudah punya banyak. Betul. 1 juta? Kurang. Sudah banyak? Kurang. 10 juta?
Kurang. 100 juta? Kurang. 1 miliar? Kurang. 1 triliun? 277 triliun? Masih kurang. Wa nafsil minal amwal. Kalau 277 masih bisa 300 triliun nanti itu Iya, jadinya. masih bisa naik ya. Kemudian lagi wal angfusi. Jadi apa di sini? Sakit. Jiwa sakit. Wa naqsim minal amwal, zakat dan sedekah. Wal angfusi itu sakit. Kita manusia seringkali diuji dengan sakit. Sakit dohiriyah, sakit batiniah. Lebih parah yang mana dohiriyah dan batiniah, Bu? Batiniah. Yang di sini sehat semua kah? Ternyata yang sakit hatinya. Na'udzubillahimin. Dalik. Jadi rasa sakit itu menghilangkan sebagian besar daripada dosa-dosa kita. Jika kita mau menyikapinya dengan bijaksana, yaitu dengan kesabaran. Yang terakhir ujian dari Allah adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Wathamarat. Jika menurut Imam An-Nawawi diartikan sebagai buah-buahan, kekurangan buah-buahan saat paceklik. Tapi Imam Syafi'i mengartikan ats-tsamarat ini sebagai matinya anak kita. Coba bayangkan. Jika seorang ibu usianya lebih panjang daripada anaknya, sedih atau tidak, Bu? Sedih. Kenapa enggak aku dulu aja. nih yang mati, yang udah tua jompo? Kenapa anakku nih yang mati, yang masa depannya masih cerah, yang masih panjang. Padahal wallahu a'lamu bishawab. Itulah bagian daripada ujian-ujian yang dihadirkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dan itu bisyai'in, yaitu hanya sedikit. Tapi kita sudah juga sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit Ngambek. protes. Protes. Protesnya nggak sama manusia, langsung sama Allah. Makanya istighfar, karena kita adalah hamba yang tidak berdaya. Makanya dilanjutkan oleh surat Al-Baqarah 156, yaitu solusinya wabasyiris sabirin, dan akan menerima kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Semoga kita semua termasuk digolongkan orang-orang yang sabar. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alamin. Semoga berkah dan bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Ada yang mau nanya? Mana angkat tangannya? Mana? Nah, waduh, saya yang mana ini ya? Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Oisyoyo dari Majelis Taklim Al-Ihwan Bojong Nangka. Saya mau tanya Bu Ustazah, dalam hidup saya mencoba untuk ikhlas, tapi ikhlas saya itu merasa ada batasnya. Kalau begitu bagaimana Bu Ustazah? Oh gitu, luar biasa. Ini kalau serangan itu langsung menusuk ke hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu berusaha untuk ikhlas dalam hidup saya, tapi kenapa kok saya bisa ikhlas itu ada batasnya gitu. Baik. Mungkin bukan ikhlas kali, sabar kali ya. Iya, sabar ada batasnya kali ya. Oh gitu kali, mungkin silakan Ustazah. Bu, tahu nggak surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ndak kata ikhlas di situ? Nggak ada. Nggak ada. Ini ikhlas namanya. Iya. Jadi suratnya ikhlas sekali itu. Ikhlasnya nggak ada namanya Nggak soalnya. ada namanya ikhlas, tapi namanya ikhlas. Ya. Ternyata keikhlasan itu adalah ketika kita tidak mengakui kemampuan diri kita, tetapi hanya mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-ikhlas itu memurnikan, mengesahkan Allah, meniatkan karena Allah. Dan ikhlas, mohon maaf,
tanpa batas. Karena apa? Ikhlas itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ibu bilang, udah saya ikhlas, itu cuma mulutnya. Kadang hatinya apa ikhlas. Karena bahkan diri kita sendiri itu bisa jadi tidak tahu kadar keikhlasan kita. Karena yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengangkat tema tadi, kesabaran di dalam keikhlasan, ini sesungguhnya adalah sebuah sinergi antara kekuatan manusia dengan kekuatan Ilahiyah. Tuhan atau ilahiyah. Jadi ketika bilang sabar ada batasnya, ikhlas ada batasnya, itu bohong semuanya. Karena sabar tidak berbatas pun ikhlas itu tidak ada batasannya. Bahkan ikhlas itu kita barangkali tidak mengetahuinya. Berbeda ketika ridho, ya Ustadz ya. Iya. Karena kalau ridho itu kita berusaha untuk menerima. Dan ridho itu biasanya didampingi dengan rasa sabar. Karena kalau orang itu tidak sabar, bagaimana mau ridho? Dan bagaimana orang itu ridho ketika dia tidak Ikhlas, sabar dan ikhlas. jadi dibolak-balik itu yang intinya adalah satu, tauhid ilallah, yaitu keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu dan ketika kita mendapatkan cobaan apapun itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menguatkan adalah Allah. Maka mari kita berdoa semoga diberi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini dan mendapatkan kematian yang husnul Khatimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, jadi kalau diuji itu harus supaya sabar harus ikhlas. Sabarnya itu bukan karena orang lain tapi karena Allah. Sabar dan ikhlas akhirnya kita bisa nerima namanya Ridho Roma lagi. Ridho sama ketentuan Allah. Karena hati kita tauhidnya udah mantap. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Baik, jangan kemana-mana. Habis ini kita akan bersama dengan guru kita Ustadz Ujai dan juga Ustadz Inarotul. Tentu hanya di sini. Di mana Bu? Di Cahaya Hati Indonesia. Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan segmen kita pada kesempatan kali ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 286 memberikan sinyal, memberikan kode bagi kita sebagai hamba-hambanya untuk mampu menyikapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ujian. Justru kalau kita berbicara ujian sebenarnya merupakan suatu keuntungan untuk kita. Kenapa bisa begitu? Orang diuji kok untung Ustadz. Karena ujian itu sebetulnya bagian daripada musibah. Musibah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, musibah bisa berupa yang namanya apa? Yakni teguran buat kita. Teguran buat kita. Lalu kemudian berupa ujian. Kalau ujian sayang, kalau teguran kita punya salah. Yang terakhir yang bahaya, musibah bisa jadi yang namanya azab. Kalau yang namanya azab, Allah udah kagak demen berarti sama kita. Kalau bahasa Betawi bilang,
udah kebangetan gedege gitu. Pakai kol-kolah kubro. Gedege. Ya. Nah sekarang posisinya adalah ujian. Nah ketika diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa taala kudu baik sangka. Bahasa Arabnya husnudzon. Dan emang begitu kenyataannya. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ini paling tidak ada beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kemahaadilannya buat kita. Loh kok bisa begitu Ustadz? Iya, karena Allah Ta'ala menguji kita sesuai kapasitas kita. Kira-kira kalau orang bojong nangka umpamanya. Dikasih ujian kelasnya wali, ya udah singit kayak layangan putus. Benar apa benar? Benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada hambanya kecuali sesuai dengan kadarnya dia. Masing-masing punya porsinya. Maka dikatakan asyaddul bala al anbiya. Paling beratnya tuh yang namanya bala, yang namanya ujian para nabi. Summal aulia, kemudian juga para wali. Summal amsal fal amsal, kemudian yang ngikutin dia. Artinya jejak orang-orang terdahulu yang mendapatkan daripada ujian tersebut pasti akan didapati oleh mereka yang mengikuti daripada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala emang udah kasih tuh sinyal dari dulu. Afahasiba, ya kan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira, kata Allah, abis ngaku beriman kepada Allah lalu Allah tinggalin pengakuannya begitu saja tanpa ada ujian terlebih dahulu? Ngimpi. Udah pasti bakal ada yang namanya ujian. Tapi jangan khawatir, Allah juga tahu takaran kita. Gitu loh maksudnya. Seberapa nih aneh bisa uji hamba aneh nih. Ini munaroh kalau ujiannya sama ame si Romlah, roman-romannya kelenger nih umpamanya. Maka Allah nggak kasih tuh sebagaimana Romlah. Pada kapasitasnya munaroh tadi. Assalamualaikum. Ada munaroh di sini? Nggak ada. Nggak ada. Di rumah itu. Lagi di rumah. Kira-kira sampai di situ jelas. Jadi ini merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau lagi diuji, nengok yang lebih parah. Jangan nengok yang enak. Untuk apa? Timbul tuh lahir rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Dari syukur tersebut jadi sabar. Dari sabar saudaranya tawakal, kan gitu. Berkumpul tuh sifat-sifat kebaikan di dalam diri kita. Tapi kalau ngelihatnya ke arah orang-orang yang jauh daripada kita, kelihatan lebih enak daripada kita, akhirnya hilang rasa syukur. Putus rasa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi poin yang pertama adalah itu. Lalu kemudian dari sini juga kita belajar gitu kan. Agar bagaimana kemudian kita mempunyai persiapan, pertanggungjawaban gitu kan. Hati-hati kalau ente buat dosa gitu kan. Ente akan punya pertanggungjawaban. Tapi kalau misalkan ente punya yang namanya perbuatan ibadah taat kepada Allah, maka ente akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala juga harus kemudian memikirkan langkah demi langkah yang akan kita perbuat sebelum perbuatan itu dilakukan.
Kira-kira dosa apa enggak gitu kan. Berpahala apa enggak. Jangankan bicara dosa, jangankan bicara yang namanya haram. Manfaat apa kagak nih gitu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian daripada kebaikan orang muslim tersebut, orang yang beragama Islam, orang mukmin, dia akan meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat buat dirinya. Tapi andai kata pun dia udah kejeblos, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Tinggal balik lagi kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngerasa enggak pantas kalau diri kita ini enggak disayang sama Allah. Tadi Ustazah udah sampaikan tuh di awal-awal, Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau kita buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan dosa besar, dosa yang paling besar lagi, yaitu kekufuran atau kekafiran, selama kita masih hidup, belum mati, belum nah kan nyambung lagi itu. Belum mampus. Kalau bahasa mana itu sih? Mampus itu. Ya, kalau nyawa masih ada di badan kita, innallaha yuqbalu taubata abdin malam yugargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya sebelum nyawa ada di tenggorokan. Balik buru-buru kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan baru tibang yang namanya dosa gede ente. Dosa kekafiran kalau ente tobat ngakuin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan ampuni. Dan yang terakhir, kita harus memahami bahwa ayat-ayat ini merupakan sebuah senjata untuk kita dalam mempertahankan keimanan. Karena apapun ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, pasti ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah. Bu. Kalau lagi sulit, lagi sedih, lagi gelisah, lagi diuji sama kesulitan, larinya kemana Bu? Allah. Sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'a. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu, Bapak dan juga sahabatku dimanapun saja berada, ini ada sebuah video ya yang mereka ini mau bercerita tentang pengalaman spiritualnya. Dan saya juga mau ngingetin juga sama teman-teman semua dan juga pemirsa Cahayati Indonesia untuk mengirimkan videonya ya, bercerita tentang pengalamannya atau mungkin bertanya kepada guru-guru kita. Nah, untuk kesempatan kali ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hani. Saya punya 3 orang anak. Yang 2 sudah berumah tangga, tinggal 1 anak saya bontot. Terus sekarang anak saya sih sudah besar-besar, tapi kan namanya udah punya rumah tangga ya, hidupnya udah pada masing-masing. Suami saya nggak kerja, ya saya ikhlas. Yang penting saya berdoa sama Allah, biar saya dapat kasih rezeki. Saya cukup sabar, saya ngurus suami. Alhamdulillah sih rezeki ada aja karena saya ikhlas. Ya sedikit ada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, ini sabar, ikhlas, tapi pas ngomong juga nggak tahan juga, pengen nangis juga. Emang sabar orang. Ikhlas. Tapi ini mengungkapin perasaan dalam hati Ustadz sebenarnya. Benar gak Ustadz? Betul. Silakan Ustadz. Nah, jadi kalau kita ngelihat daripada Viti tadi ya, makanya kalau kita nggak mau galau khususnya pada saat kita jadi orang tua. Anak udah pada yang namanya nikah, betul kagak? 1, hati biar lapang. Hati biar lapang.
Serahin kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Lepasin anak kita karena memang kita dulu begitu sama orang tua kita. Yang kedua, kalau bisa jangan ngandelin anak urusan rezeki mah. Biar apa? Biar kagak bingung. Iya. Itu juga kalau anak ibaratnya kagak apa ya bahasa kasarnya ya. Kagak nyusahin lagi kalau udah berkeluarga ya. Kadang-kadang udah berkeluarga masih baik sama kita. Bukannya gua yang dibagi sama lu, lalu yang minta sama gua gitu umpamanya. Iya. Ini orang kayaknya pengalaman semua ini. Pelaku. Ya, andelin Allah Subhanahu wa taala. Dah. Begitu, doain anak kita. Ya Allah biar pada jadi anak berbakti. Allahumma rzuqna birrahum. Ya Allah berikan karunia kepada saya kebaktian mereka sama kita. Tapi sekali lagi jangan ngandelin dia. Jangan ngandelin anak. Sebab kalau ngandelin anak, anak kagak pada ngerti umpamanya. Kagak peka sama kita. Ambek digedein jadi orang tua. Benar apa benar itu? Dah pokoknya andalin Allah Subhanahu wa taala, ikhlasin dan ridhoin apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Udah ingat aja sesuatu hal yang pasti, selama kita hidup rezeki pasti ada. Mau lewat orang lain, mau lewat anak kita, itu bagaimana Allah. Yang penting Allah menyampaikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada yang melata di atas permukaan dunia ini kecuali Allah udah jatahin rezekinya masing-masing. Jelas apa jelas? Jelas. Paham apa paham? Paham. Kalau udah jelas sudah paham ya udah berarti sampai di sini aja. Masya Allah Bu. Jadi kalau anak tadi kayak saya tebelin lagi tuh kayak udah bilang tuh ya. Anak misalnya dia belum mampu buat berdiri sendiri doain. Betul apa betul? Kalau anak udah mandiri doain juga. Mudah-mudahan Allah gerakin hatinya untuk ngasih rezeki ke orang tuanya. Tapi jangan ngarepin ke anak ya, karena Allah yang ngasih rezeki insya Allah. Baik, makasih banyak ini pencerahan buat kita semua. Dan sebagai anak sayang banget kalau kita nggak berbakti sama orang tua. Sebagai anak sayang banget kita nggak sayang orang tua kita. Mumpung ada rezeki, mumpung ada usia, ayo kita senangkan orang tua kita dengan apapun yang kita punya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu, lemes banget jawab salamnya. Assalamualaikum. Saya mau pantun boleh? Ke Kampung Melayu lewat Kali Pasir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir ngacir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Naik belangwir ke ujung genteng. Emang cuman Kiai Munawir yang paling ganteng. Ya. Bales dong. Musim Covid pakai kasut. Cakep. Kasut. Iya kasut, sepatu. Bang David alhamdulillah belum kisut. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Kita sama dulu ya. Masya Allah silakan Kiai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa dan juga jamaah mana nih? Majlis Al-Ikhwan. Oh, Al-Ikhwan. Bogor ya? Bogor. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insyaallah bareng-bareng mendapat syafaatul uzmah nantinya mil akhirat. Amin. Tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bareng-bareng ditemani oleh host kita Profesor Dr. Kiai Haji David Khalil. Alhamdulillah. Saya udah duduk diri lagi deh akhirnya. Kita nggak berdua ini. Ya bener. Sapa yuk. Sapa dulu deh ibu-ibunya.
Ya kan mak kita ini. Mak kita, Iya. Ibu Aja siapa namanya? Coba ditanya dulu. Coba ditanya Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Saha? Ibu Aca. Oh. Ibu. Aja gitu ya. Asli dari mana Bu? Caca. Dari Bojong Nangka. Oh. Nah para pemirsa, alhamdulillah kita bareng-bareng mau ngaji sama Bu Aca. Yaitu surah Al-Lahab number 1 and number 3. Understand? Oh, until nomor 1 ayat 1 sampai ayat ketiga. Bukan number 1 Yes, and pokoknya number begitu. 3. Nah, ngomong-ngomong surah Al-Lahab, ya, nah ini juga ada tayangan tentang apa? Penonton kita, penggemar Cahaya Hati yang kita tes. Wis. Bener nggak bacaannya? Ini dia nih. Bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Tabat siada abi lahabi watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya lana ronza talahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agana anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yuk udah dibaca pulang. Ya. belum. belum. Kita mau latihan. Oke. Kita mau belajar bacanya. Ngaji bareng-bareng ya. Ngaji bareng-bareng. Silahkan Kiai. Oke. Mari kita bareng-bareng. Kita baca surah Al-Lahab. Tadi walaupun sudah ada example. Understand? Contoh. Iya, kira-kira example. udah ada contohnya. Contoh, example. Belajar lagi bahasa Inggris, belajar ini. Gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang bareng saya dan juga nanti sama Ibu Acah ya. Ibu ya. Ya. Ibu ya. Iya. Mama. 1, 2, 3. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bareng-bareng semuanya cakep, tapi nggak tahu kalau sendiri. Rian. Coba Bu Acah silakan siji loro tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, terus? Yud. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Ya Allah. Nah, pemirsa, tadi contoh yang ada di kita lihat bareng-bareng, ada yang gugup karena memang ditembak ya, suruh baca. Walaupun apal kayak apa, biasanya kalau ditembak begitu, lah coba. Ya Bu ya. Yuk kita mari bareng-bareng ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oke, kalau melihat dari awal, huruf yang pertama huruf apa Bu? Bu?
apa tak? Nah ini. Kalau ngaji itu kan hames. Tabat, hames ya. Ada suara yang keluar. Tabat. Makanya kalau ngaji suaranya dilepas. Jangan sayang-sayang. Ya, mohon maaf saya bukan guruin tapi ngaji bareng, Mbak. Bareng-bareng. Ya kan pernah ketemu sama guru. Kan guru kita banyak, betul? Betul. Kalau cari guru yang banyak, ya. Ya. Jangan cuma satu doang. Ya. Nanti terlalu fanatik. Understand? Understand. Yes? Ya. Nenek-nenek oke aja nah. Bahasa Inggris. Nah kemudian ba itu kan di tas. Di tas. Selain huruf qalqalah itu dibaca nabroh. Bo. Bo. Nabroh tahu nabroh? Diangkat, tapi di sini tetap sifat qalqalahnya di huruf ba tetap kelihatan tapi kecil. Understand? Yes. Qalqalah kan ada berapa, Bu? 6. Qalqalah ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? Ada yang 3, ada yang 2. Ya Allah, mau ngomong kenceng takut salah. Kalau hurufnya ada 5. Baju di toko. Nah ini ba di tasdid tetap ada sifat qalqalahnya. Bukan dibaca nabroh. Kalau nabroh itu selain huruf yang kelima itu dibaca nabroh. Dalam huruf hijai. Ya. Huruf nabroh apa? Diangkat. Diangkat. Contohnya iya kana budu. Seperti itu ya. Kan ianya ada tasdidnya, Bu. Ya. Terus kemudian taknya itu ada suaranya hames. Kan ada sifat huruf itu hames lawannya jahr. Understand? Yes? Nah, makanya bacanya tabats ya. Coba bareng 1 2 3. Tabas. Satu-satu dulu. Ini udah nggak sabaran aja ya Allah. Emang di mana-mana begitu, Bu, ya. Tabats ada apa keluar suara apa namanya? Anginnya ya. Coba siji loro tilu. Tabas. Lagi. Tabas. Tanti tutat. Tati tutas. Tanitat. Anitas. Tanita. Ya Allah. Ya kan maksudnya biar makhrajul hurufnya juga kelihatan keluar. Makanya kalau ngaji dilepas. Kemudian ya di situ juga bukan hamas tapi termasuk sidah dan juga termasuk adalah jahr. Ya jelas ya. Ditekan sidah. Ya yu ya. Ya yu ya. Ya ni ya. Ya ni ya. Ya ni ya. Ya ni ya. Udah belakang ya. Begitu. Terus kemudian daknya itu ada tanda bende. Tanda bende namanya majais mung. Ini ada yang tasil, ada yang silsil, bagaimana? Malah ada yang munawir. Mungfasil adalah terpisah. Hamzah alif bertemu dengan hamzah dalam 2 kata namanya majais mungfasil. Kemudian ba-nya abilah habiu. Ba-nya ada tanwin. Tanwin ketemu wa. Dibaca idgham bighun. Wadghim bighun natin biyan mulaida kana bikil matingkat dunya fambida selalalala. Ya Allah. Jadi kalau ketemu tanwin ketemu wawu dibaca idgham bighun. Idgham artinya mas. Nah, jawabnya nggak berani. Tak salah. Idgham artinya masuk.
Masuk. Gunah berdang. Ngung. Berarti masuk dengan berdang. Ngung. Understand? Yes. Oke, kalau begitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, makasih ilmunya ya. Terima kasih banyak Kiai. Sama-sama. Dan setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Tentunya buat Anda yang ada di rumah, yang saat ini punya kesulitan, punya masalah, ayo kita kembali lagi dekatkan diri kepada Allah. Dan yakin bahwa setiap kesulitan kita itu akan hadir bersama dengan kemudahan. Dan untuk itu mari untuk doa dipimpin oleh Ustadz Ujai. Silakan Kiai, fadhal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai Tuhan yang telah berjanji kepada kami, jikalau kami sebagai hamba-Mu memohon dan meminta kepada Engkau, Engkau akan berikan dan Engkau akan kabulkan segala permohonan kami. Ya Allah, kami hamba-Mu yang hina, yang penuh dengan dosa. Maka ampunkanlah kami ya Allah. Karena kepada siapa lagi hamba memohon ampunan kecuali kalau bukan kepada Engkau ya Rabbana. Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Ampunkan pula dosa daripada kedua orang tua kami ya Allah, yang menyayangi kami dari kecil ya Allah. Pandang mereka dengan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah. Ampunkan pula ya Allah dosa-dosa daripada guru-guru kami yang mengenalkan kami akan agama-Mu, mampu taat kepada Engkau, beribadah kepadamu ya Allah. Begitu pula juga dengan keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami, suami-suami kami ya Allah. Ampunkan mereka semua ya Rabbana. Ya Rabbana, dalam hidup Engkau berikan kepada kami berbagai macam ujian yang kesemuanya adalah tanda bukti Engkau cinta dan sayang kepada kami. Maka jadikanlah hati kami ridho terhadap ketentuan-Mu, ujian yang Engkau berikan, dan masukkanlah kami semua ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bersabar ya Allah, sehingga Engkau selalu senantiasa menyertai kami. Ya Allah, ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, titip salam kami untuk kekasih-Mu tercinta, Nabi kami yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada para sahabatnya, keluarganya yang mulia ya Allah. Dan kumpulkan kami kelak ya Allah dengan segala kekurangan kami sebagai umatnya ya Allah. Ada di dalam surga-Mu di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jaga iman dan Islam kami ya Allah. Sebagaimana Engkau berikan dan tetapkan iman dan Islam kami sampai saat detik hari ini. Maka matikan kami kelak ya Allah tetap dalam keimanan kepadamu, kepada agamamu, kepada nabimu ya Allah. Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Karena itulah yang Engkau minta kepada kami sebagai hamba-hamba-Mu. Engkau berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan membawa ajaran agama Islam. Tetapkan ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah, tegur kami ya Allah jikalau kami salah, dan berikan kepekaan kepada hati kami ya Allah ya Rabbana ketika Engkau menegur kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari pada hari ini kita dasari setiap apa yang kita kerjakan, niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Dan pada saat mendapat ujian, yakin bahwa ujian yang diberikan Allah tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Menjadi manusia yang sabar bukan menjadi manusia yang lemah. Sabar itu adalah kuat, bahkan sabar itu adalah
kuat diuji dengan dihantam berbagai macam cobaan. Kenapa? Karena ada keyakinan di dalam hati, yaitu hanya kepada Allah menggantungkan setiap harapan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dan kuat dalam menghadapi ujian dan senantiasa menebar kebaikan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya David Ali Kunduli, semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana